Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa, sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 841. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah, kita langsung masuk ke isi ceritanya. Terkejut, mereka berteriak kaget, menatap Kinmo dengan takjub. Masing-masing ketakutan, mereka tidak pernah berpikir bahwa Kinmo akan menjadi jenius dari klan iblis abisal. Apa ras iblis abisal? Master dari ras lain yang hadir juga nampak terkejut, dan mata mereka meledak dengan niat membunuh yang mengerikan. Klan iblis abisal adalah pemimpin klan iblis kuno. Alam surga hancur karena master dari 10.000 iblis yang dipimpin oleh klan iblis abisal menyerang alam surga, yang akhirnya menyebabkan alam surga hancur dan berubah menjadi reruntuhan. Sampai pada akhirnya itu diperbaiki setelah ratusan juta tahun. Dan klan iblis abisal atau disebut juga Yuanmo ini adalah pelakunya. Saat ini banyak master dari ras lain menatap Kinmo dengan niat membunuh yang tak ada habisnya yang keluar dari tubuh mereka. Jika bukan karena banyak penguasa ras iblis di sini, mereka pasti sudah menyerang Kinmo. Ketika kamu melihat iblis ini, bukankah kamu harus berlutut? Kata Kinmo seraya memandang banyak master iblis di depannya dan berkata dengan dingin. Dia berdiri di sana dengan bangga dengan energi iblis yang melekat di sekujur tubuhnya. Seperti dewa iblis yang berdiri tegak, membuat jantung para master iblis itu berdebar-debar. Apalagi saat dia berdiri di atas peti mati. Di dalam peti mati itu cahaya ajaib melonjak sedalam samudra, membuat orang tidak bisa melihat kedalamannya. Anda dapat melihat bahwa di kedalaman peti mati ini ada gelombang cahaya ajaib dari harta karun. Terlihat pasti ada harta karun di kedalaman peti mati ini. Akan tetapi saat ini Kinmo menekannya di sini seperti gunung, tidak ada yang berani melangkah lebih dari setengah langkah. Tuanku iblis. Tumoyu dan yang lainnya saling memandang dengan kepahitan di mata mereka dan pada akhirnya dengan enggan membungkuk dan berkata dengan hormat. Di antara para iblis, ras iblis abisal adalah raja mereka. Ketika mereka melihat ras iblis abisal, mereka harus memberi hormat. Yah, bagus, kalian semua adalah jenius klan iblisku. Jadi mulai sekarang kalian akan mengikuti iblis ini, kata Kinmo. Dia berkata dengan ringan. Dan kemudian di tubuhnya dipenuhi dengan cahaya ajaib. Itu langsung mengambang tiba-tiba di depan Tumoyu, Ling Yuan dan penguasa iblis lainnya. Ini adalah jimat iblis dari iblis ini. Selama Anda berbaur dengan iblis ini akan dapat merasakan Anda. Mulai sekarang Anda akan dianggap sebagai garis langsung dari iblis ini. Selama Anda mengikuti saya, Anda pasti akan mendapat tempat di ras Anda sendiri di masa depan. Setelah melihat ini, Kinchen tahu bahwa ini adalah kesempatan yang bagus dan segera mendesak klon tersebut untuk menampilkan jimat ajaib. Jimat ajaib ini dicatat dalam warisan Raja Iblis yang dia dapatkan. Dan itu adalah metode khusus. Itu tidak bisa mengendalikan orang lain seperti tanda jiwa, akan tetapi bisa meninggalkan bekas pada orang lain, menjadikan mereka pengikutnya dan mengikuti dirinya sendiri. Setelah menerima jimat ajaib, tindakan lawan akan dirasakan oleh klon. Artinya selama mereka menerima jimat ajaib, setiap gerakan Tumoyu akan dirasakan oleh Kinmo. Tentu saja Kinmo tidak bisa mengendalikan lawan dengan paksa. Begitu lawan ingin mengkhianati, Kinmo bisa mengetahuinya, tetapi Kinmo tidak bisa menghentikannya. Namun, bahkan jika itu hanyalah jimat ajaib, siapa yang akan menerimanya? Kinmo tahu setiap gerakannya, bukankah dia membiarkan orang lain membunuhnya? Saat ini ekspresi Tumoyu, Ling Yuan dan yang lainnya tiba-tiba berubah. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Kinmo akan melakukan tindakan seperti itu. Dan mereka terjebak dalam dilema untuk sementara waktu. Sejujurnya meskipun orang di depannya adalah anak iblis dari ras iblis abisal dan pewaris dari yang mulia iblis, tetapi bagaimana mungkin mereka rela dihukum untuk orang lain? Kenapa? Apakah kamu tidak mau? Kata Kinmo, matanya membeku dan tiba-tiba seperti kemarahan dewa iblis. Kengerian tak terbatas di cahaya ajaib mulai menyapu. Iblis ini ditakdirkan untuk menjadi iblis dan bahkan melampaui iblis.
apakah Anda ingin tidak mematuhi keagungan iblis ini? Kami. Wajah Tu Moyu dan Ling Yuan membiru dan akhirnya mereka tidak punya pilihan selain menerima jimat ajaib. Dalam sekejap, Qin Chen merasakan aura Tu Moyu, Ling Yuan, dan yang lainnya muncul di benaknya. Aura mereka sangat kuat, dan mereka semua memiliki kekuatan gelap yang sangat menakutkan di tubuh mereka, menempati asal mereka. Tu Moyu dan Ling Yuan adalah jenius tertinggi dari ras iblis, dan mereka secara alami telah dibaptis oleh kekuatan kegelapan. Kekuatan kegelapan ini merasakan tanda Qin Mo dan segera melonjak dan mulai menelan jimat ajaib Qin Mo, perlahan-lahan membungkusnya dan menghilangkan kekuatan di dalamnya. Merasakan itu, Tu Moyu dan Ling Yuan segera menghela napas lega, diam-diam bahagia di hati mereka. Tetapi wajah mereka diam. Mereka tidak menyangka bahwa kekuatan kegelapan bisa begitu efektif sehingga bisa merusak pesona sihir satu sama lain. Dengan kata lain, jimat ajaib yang diberikan oleh Qin Mo ini lambat laun akan meleleh dan akhirnya berubah menjadi ketiadaan. Mereka semua diam-diam menghitung dan tiba-tiba menemukan bahwa mereka hanya membutuhkan kultivasi mereka untuk menerobos ranah guru suci. Maka jimat ajaib Qin Mo ini akan sepenuhnya menghilang pada tubuh mereka. Di sisi lain, Qin Chen secara alami merasakan situasi ini, tetapi dia tidak mengubah ekspresinya. Dia telah merasakan kekuatan kegelapan kepada mereka berdua di istana Yomi Mansion. Dibandingkan dengan kekuatan kegelapan pada Master Yomi Mansion, dia melukis sihir, dan yang ini jauh lebih kaya. Qin Chen secara alami sangat ingin tahu tentang kekuatan kegelapan. Menurut rumor, itu adalah kekuatan kegelapan yang tiba-tiba memasuki surga, menyihir klan iblis jurang dan memicu perang antara klan iblis dan berbagai ras. Setelah Qin Mo menaklukkan banyak penguasa ras iblis, dua kubu berbeda dibentuk di lapangan. Satu adalah ras iblis dan yang lainnya adalah gabungan dari berbagai ras. Fokus dari kedua ras ini adalah pada Qin Chen dan Qin Mo. Tuanku iblis, ada dua warisan besar dari yang mulia iblis di sini. Anda memiliki warisan dari yang mulia iblis. Dan itu ras manusia telah mewarisi warisan yang mulia api langit. Ada bencana di warisan yang mulia api langit sebelumnya. Itu adalah api asal mula bencana tertinggi di antara iblis kita. Ini berisi asal-usul bencana. Selama kamu membunuh orang ini, kamu bisa mendapatkan api bencana dan semua harta umat manusia itu. Kata Tu Moyu, dia berkata dengan hormat kepada Qin Mo. Matanya melihat Qin Chen dengan cahaya serakah. Dia saat ini menginspirasi Qin Mo dan Qin Chen untuk bertarung. Kali ini dia datang dapat dikatakan bahwa dia telah kehabisan organnya, tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa. Akan tetapi selama dia membunuh Qin Chen, meskipun dia tidak bisa mendapatkan api bencana, tetapi dia bisa mendapatkan api iblis tingkat tinggi itu. Dan dia dapat menggunakan itu untuk melangkah ke ranah guru suci. Oh, ada api bencana pada orang ini. Bagaimana mungkin Qin Chen tidak tahu apa yang dipikirkan oleh Tu Moyu? Tetapi di bawah tatapan semua orang, dia secara alami ingin membuat status iblis Qin Mo menjadi nyata. Dengan pikiran, Qin Mo segera menatap Qin Chen dan mengungkapkan niat membunuh yang dingin. Saudara Qin, orang ini adalah anak iblis dari ras iblis abisal. Lebih baik bagi saudara Qin untuk memimpin kami, memimpin semua ras untuk berperang melawan ras iblis ini dan membunuh putra iblis abisal itu. Kata Yao Ming. Di saat Tu Moyu menyerap jimat ajaib Qin Mo, semua tindakannya akan dirasakan oleh Qin Mo. Dan Qin Chen segera melihat bahwa Tu Moyu dan Yao Ming nampak saling memandang dengan rahasia dan saling mengangguk. Keduanya benar-benar menyulut api kepada Qin Chen dan Qin Mo untuk bertarung. Yah, benar. Ayo bunuh semua ras iblis ini. Bunuh. Para master dari 10.000 ras semuanya berkata dengan penuh semangat. Satu persatu dengan aura pembunuh. Bahkan Raja Iblis Kecil, Pangeran Jinmu, Raksasa Bintang, dan Master Klan Sayap Emas semuanya menatap saat ini. Menatap Qin Chen. Semua orang tampaknya menjadi satu. Akan tetapi saat ini hanya Qin Chen yang tahu bahwa orang-orang ini mungkin punya rencananya sendiri. Namun dalam hal ini Qin Chen secara alami tidak bisa mundur. Begitu dia mundur, dia pasti akan dikritik. Lebih baik menggunakan trik. Dia ingin melihat apa tujuan Yao Ming dan yang lainnya. Qin Chen kemudian maju selangkah, baru saja akan berbicara, tiba-tiba menggelegar. Di atas langit tak berujung dari tanah harta karun yang hancur,
Raungan yang memekakan telinga tiba-tiba meletus, dan cahaya ajaib yang mengerikan mengalir turun. Dalam waktu yang singkat, langit seluruh dunia iblis berubah warna, seolah-olah ada sesuatu yang menakutkan. Dan kemudian sebuah makam ajaib muncul dan sebuah kuburan muncul. Pemakaman gelap ini muncul di atas langit. Pemakaman ini sudah tua, seolah-olah telah berdiri di sini selama ratusan juta tahun. Dan ada tempat yang mengangkat, seolah-olah penguburan kejahatan abadi, yang membuat hati semua orang bergidik dan rambut mereka berdiri. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana mungkin ada kuburan di atas tanah harta karun ini? Tampaknya itu ada di celah-celah ruang. Itu digejutkan oleh hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dan kemudian terungkap. Kekuatan ini muncul dan semua orang merasakan jantung berdebar-debar, seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam jurang iblis yang tak berujung. Yuan suci di dalam tubuh mereka dipadatkan, dan ada perasaan tidak bisa bernapas. Apa itu? Kemudian semua orang melihat kuburan gelap di atas kepala mereka yang tiba-tiba terbuka, dan bayangan hitam kecil keluar darinya. Meong, terdengar suara kucing. Bayangan hitam itu ternyata adalah seekor kucing hitam, yang sosoknya berkedip-kedip di dalam kehampaan, dan rambut hitam di sekujur tubuhnya berdiri, seolah-olah diinjak-injak di ekornya. Rambutnya meledak dan dia kabur seperti orang gila. Kucing hitam besar, kata Qingchen, matanya melebar. Sial, sosok hitam ini ternyata adalah kucing hitam besar. Tidak heran dia sepertinya pernah melihat kucing hitam besar itu di saat memasuki harta karun ini. Tetapi dia tidak pernah melihat jejak kucing hitam besar itu, dan bahkan berlari ke sana. Saya melihat sebuah lonceng perunggu yang rusak di mulut kucing hitam besar itu. Lonceng itu primitif dan perunggunya ternoda karat. Anda tidak akan dapat melihat sesuatu yang istimewa. Tetapi kucing hitam besar itu menggendongnya di mulutnya seperti bayi. Dia berlari kencang dan melihat ke bawah. Mata Qingchen bahkan lebih terang dari lonceng itu dan dia bergegas. Apa yang kamu lakukan dengan linglung? Cepat lari! Kucing hitam besar itu benar-benar berbicara dan meraung membuat semua orang terlihat bodoh. Akan tetapi semua orang tidak punya waktu untuk bereaksi. Boom! Kekuatan yang menakutkan meresap dari kuburan. Qingchen dan yang lainnya melihat pemandangan yang mengerikan. Mereka melihat tangan hitam besar memancarkan atmosfer yang gelap. Itu seperti kekuatan kegelapan. Itu keluar dari celah di kuburan, seolah-olah keluar dari surga, dan langsung menyerang ke arah kucing hitam besar dan orang-orang lainnya di bawah. Tangan siapa ini? Yang mulia Raja Iblis atau orang lain? Saat ini Qingchen ngeri. Tanpa sadar dia mengoperasikan kekuatan magis waktu, mencoba melepaskan diri dari belenggu ini. Akan tetapi kekuatan magis waktu juga gagal di bawah kekuatan ini. Kekuatan ini sepertinya tidak datang dari surga, tetapi itu dapat memenjarakan semua aturan surga. Itu tidak valid. Pada saat yang sama, sebuah suara tawa liar keluar dari kuburan. Hahaha. Yang mulia api langit, yang mulia iblis, kalian berdua telah memenjarakanku selama ratusan juta tahun. Anda ingin menemukan misteri kursi ini dan melawan kami. Sayangnya Anda gagal dan jatuh di sini. Tetapi kursi ini tetap masih hidup. Inikah keturunan yang Anda telah tarik ke sini? Jenius surgawi ini. Itu hanya akan menjadi makanan bagi kursi ini. Ledakan. Suara itu sepertinya berasal dari neraka, dingin dan keras. Qingchen dan yang lainnya tidak dapat bergerak. Mereka hanya bisa menyaksikan tangan besar yang berburu gelap itu menekan mereka dan akan segera meremas mereka. Tangan besar ini akan jatuh dan banyak jenius yang hadir semuanya ketakutan. Aura kekacauan merasuk, seolah-olah ingin mengejutkan langit abadi, dan tidak ada yang bisa menahannya. Tidak baik. Mata Qingchen tiba-tiba menyusut dan dia merasa bahwa jika pukulan ini jatuh, akan sulit baginya untuk menahan, dan hasilnya pasti hanya akan kematian. Rasa krisis yang kuat muncul. Qingchen secara tidak sadar akan mendesak asal-usul waktu. Saat ini hanya asal-usul waktu yang bisa menyelamatkannya. Metode lain tidak berguna. Karena kecepatan tangan besar ini terlalu cepat, seolah-olah telah melewati jarak antara ruang dan waktu. Pada saat ini Qingchen tidak peduli lagi untuk mengekspos asal-usul waktu. Akan tetapi pada saat Qingchen hendak mendesak asal-usul waktu, tiba-tiba istana Ji Xiaodao di dalam cakram Gyo Qiankun bergetar. Qingchen kemudian merasakan sesuatu. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke atas.
Di atas kepalanya dua sosok megah muncul dari atas langit tak berujung, langsung muncul di kehampaan. Ini adalah dua sosok yang berdiri di atas bumi, bangga dengan dunia. Satu tubuh dikelilingi oleh api yang tak terbatas berkobar-kobar, tetapi dengan energi iblis. Sementara yang lain cahaya iblis membumbung ke langit, bersinar dengan aura perkasa, mengalir melalui zaman kuno dan modern, nampak sangat mendominasi. Dua sosok muncul dan langit dunia iblis bergetar hebat, seolah-olah akhir zaman telah tiba, dan cahaya ilahi yang menembus langit langsung ditembakkan, dan tiba-tiba menghalangi tangan berbulu gelap itu. Ledakan, kekuatan tak berujung menyapu, tidak ada yang bisa menggambarkan pukulan yang luar biasa dan tragis ini. Aura kekacauan meresap, seluruh dunia iblis tampaknya telah ditembus. Tanah percobaan surgawi ini bergemuruh. Dalam jarak ribuan mil, gunung suci kuno yang tak terhitung jumlahnya meledak. Di bawah pukulan ini itu musnah. Saat ini Qin Chen membuka matanya lebar-lebar dan menyaksikan tiga sosok menakutkan itu dengan kaget, seolah-olah dia telah melihat kehancuran dunia, reinkarnasi tanpa akhir. Yang mulia api langit, yang mulia iblis 10.000 jiwa, kalian berdua belum mati. Tidak, ini hanyalah sisa jiwa. Hanya sisa jiwa ingin menghentikanku, konyol. Di kuburan yang gelap, raungan gemuruh bergema, dan di antara kata-kata itu dunia berguncang lagi. Reruntuhan besar berguncang, kuburan retak sekali lagi, dan tangan besar itu meledak sekali lagi dengan kekuatan yang lebih kuat. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.